Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga tetap sehat bersama keluarga dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tematik, yaitu tema 1, subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak soleh dan solehaku, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Ya, betul. Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Apabila ide pokoknya terletak di depan kalimat, maka itu disebut paragraf deduktif. Sedangkan apabila ide pokoknya terletak di akhir kalimat, maka itu disebut paragraf induktif. Coba kalian simak teks bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Manakah ide pokok dari bacaan tadi? Ya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi yaitu diantaranya adalah yang pertama sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. Yang ketiga, sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot yaitu 1. Menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. 4. Mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel, serabut otot, dan otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata atau biasa disebut hewan bertulang belakang. 1. Sapi, jenis mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki di depan dan 2 kaki di belakang. 2. Kelinci, jenis mamalia, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Yang ketiga, katak, jenis amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang lebih panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. 4. Ikan, jenis Pisces, bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernafas dengan insang. 5. Ular, jenis reptil. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan avertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Yang pertama, kupu-kupu, bergerak dengan sayapnya yang tipis namun menempel kuat.
Yang kedua, ubur-ubur bergerak menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Yang ketiga, siput, jenis moluska, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan berjalan.